Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Hajjaj an Muhammad bin Sulaiman an amihi dari pamannya Muhammad namanya Sahl bin Abi Hathmah an Muhammad bin Maslamah qala berkata sapa Muhammad bin Maslamah khatabtu melamar aku imro'atan pada orang perempuan. Ya tadi ya, namanya Busainah. Itu penjelasan di tafsir Zawil Hujjah wal Hajjah Sarah Ibnu Majah namanya Zawil Hujjah wal Hajjah. Faja'atu maka menjadikan aku atau berbuat aku atakhabba'u bersembunyi aku laha untuk imro'ah hatta nazartu sehingga melihat aku ilaiha pada imro'ah fi nakhlin di dalam pohon korma laha bagi imro'ah. Dengan bersembunyi dia berusaha untuk bisa melihat pada perempuan yang akan dia jadikan sebagai istrinya. Faqila maka dikatakan lalu pada Muhammad, ataf'alu adakah mengerjakan kau hadza pada ini? Kenapa ini kamu lakukan? Perjuangannya untuk bisa melihat sambil ngintip biar tahu siapa calon istrinya itu gimana keadaannya. Padahal wa anta dan engkau iku sahibu Rasulillah sahabatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa kau sahabat mengerjakan seperti itu? Faqala maka berkata sapa Muhammad bin Maslamah, Sami itu aku mendengar Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata Rasul. Jadi adanya ini aku lakukan karena aku mendengar Nabi bersabda, "Idza alqa ketika menjatuhkan sopo Allah fi qalbi mri'in di dalam hati seseorang, khitobatan ro'atin melamar orang perempuan." Jadi Nabi menjelaskan ketika Allah menjatuhkan di dalam hati seseorang untuk melamar orang perempuan, punya nges-nges, punya keinginan, tumbuh benih-benih cinta, atau mungkin CLBK, cinta lama belum kelar. Kembali. Fala ba'sa maka tidak bahaya. Ayang zuro melihat sopo orang laki-laki ilaiha pada imro'ah. Jadi ketika Allah menjatuhkan rasa cinta kepada orang laki-laki untuk melamar orang perempuan yang dia harapkan, maka tidak bahaya, boleh apabila dia melihat kepada perempuan itu. Makanya aku berusaha untuk bisa ngintip, dilihat pas dia di mana, dilihat aja ya, untuk memantapkan. Jadi itu memang boleh ya. Penjelasan tadi sudah dijelaskan biar gak kecewa nantinya. Jadi casingnya karo isinya ya bodoh gitu loh. Uapi tiba-tiba hanya bungkusnya saja. Tapi kalau saya melihat sama-sama menjelaskan tentang kekurangannya, sehingga dalam berumah tangga nanti ya tidak saling mencela, justru malah bisa saling memaafkan pada kekurangan yang dijumpai selama menjalani pernikahan itu. Babu sholatil mar'ati, bab sholatnya orang perempuan. Idza khutibat ketika dilamar sopo perempuan, wastikharatiha dan minta pilihannya perempuan, robbah pada Tuhannya. Jadi ketika perempuan itu dilamar, dia sholat dulu, istikharah, minta pilihan kepada Allah.
walaupun dalam hatinya itu sudah senang sekali, udah cinta memang ya tampan yang lamar itu ya, kalau sekarang ya tajir, pokoknya semuanya lah dia itu ya, tetap itu secara zahirnya dia melihat, tapi kan enggak untuk rumah tangga seterusnya itu nanti. Untuk berikutnya yang tahu adalah Allah, maka minta pilihan kepada Allah. Dulu ada orang laki-laki itu dia mau melamar orang perempuan, cantik dia, diingatkan, balik itu diingatkan, kamu istighfar dulu, udahlah, saya nggak usah istighfar, saya udah senang dengan dia, udah begitu, mantap. Berarti bukan masalah senang tidaknya itu minta pilihan kepada Allah, agar dalam rumah tangga nanti itu kalau memang baik nantinya minta diteruskan, kalau tidak ya dipalingkan, diminta pilihan kepada Allah. Corona, kalau yang tadi sebelumnya itu Rawa Ibnu Majah, lupa tadi, Rawa Ibnu Majah fi kitab nikah. Corona Suwaid bin Nasrin qala berkata sapa Suwaid, ambana Abdullah qala berkata sapa Abdullah, hadatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabitin an Anasin qala berkata Anas, lamang kotot ketika habis opo iddatu Zainabah, iddahnya Zainab. Ini ketika iddahnya Zainab itu habis, ini dalam ceritanya itu Zainab itu dia nikah dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Nabi. Dalam riwayatnya itu Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab, itu mas kawinnya 10 dinar dan 60 dirham. Total itu berarti 160 dirham. Wahimaron dan kerudung, wamil khafatan dan selimut, watiran dan baju besi, wahomsi namudan dan 50 mud min to'am, wasratu amdadin min tamrin dan 10 mud dari kurma. Wah, jadi memang orang cantik itu ya mahal ya. Jadi 10 dinar bersama dengan 100 dirham. Dalam riwayat dijelaskan itu, lalu dalam pernikahan antara Zaid dengan Zainab itu berjalan 1 tahun atau ya setahun lah kurang lebihnya itu. Terus ada hal-hal yang membuat dia nggak suka, Zaidnya itu. Sumawaka baina huma faja Zaitun yaswa. Jadi ada sesuatu hal yang membuat dia nggak suka, lalu Zaid itu datang kepada Rasul dan melaporkan. Lalu Nabi menjelaskan, amsik alaika zaujak, amsik alaika zaujak, Zaid, tahan istri kamu. Wattaqillah, takutlah kepada Allah, tetap jadikan dia sebagai istri kamu. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubtihi wa takhshan nasa Allah haqqu an takhsha. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, dalam ceritanya juga, dalam riwayat lain itu setelah Zaid menceraikan kepada Zainab, mau menceraikan, dan Nabi mengatakan amsik al-kazawajat, dalam hati Nabi itu berharap Nabi bisa menikahi kepada Zainab, mantan istrinya
Lalu Nabi itu kalau udah habis masa iddahnya, Nabi meminta kepada Zaid untuk melamarkan Nabi dengan Zainab. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaidin pada Zaid, uzkurha, menyebutlah engkau pada Zainab alaiya atasku. Di Nabi itu meminta kepada Zaid agar melamarkan Zainab untuk saya Nabi. Zaid amal soleh ya, lamarkan saya dengan Zainab itu. Qala berkata sapa Zaidun Zaid, fantolaqatu, maka berangkat aku, berangkat untuk menemui Zainab. Fakultu, maka berkata aku, ya Zainabu, Zainab, absyiri, bergembiralah engkau. Zainab, bergembiralah kamu harus senang. Arsalani, mengutus padaku, ilaiki, pada engkau, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazkuruki, menyebut sapa Nabi pada engkau, maksudnya yaktubuki. Jadi saya kesini itu diperintah oleh Rasul untuk melamarkan kamu untuk Nabi. Jadi kalau dulu itu Nabi melamarkan Zaid pada Zainab, ini setelah Zainab jadi janda dan habis masa iddahnya, ganti Zaid melamarkan Zainab untuk Nabi. Fakolat, maka berkata sopo Zainab, ma'ana, tidak ada aku, bisa niatin, orang yang mengerjakan syai'an pada sesuatu, hatta astakmiro, sehingga minta musyawarah aku, Robbi, pada Tuhanku. Aku tidak melakukan apa-apa, saya belum bisa menerima lamaran Nabi sampai aku bermusyawarah dengan Tuhanku. Faqomat, maka berdiri sapa Zainab ila masjidnya, pada masjidnya Zainab. Ya ke masjid, paling soalnya dia paham, udah mondok di Wali Barokah sini. Kalau sekarang mungkin gitu ya. Udah ke masjid, dia doa, ya istikharah tentunya ini. Minta kepada Allah, minta ya musyawarah itu. Wa nazala, dan turun nopal Quran. Lalu turunlah Al-Quran yang bunyinya falama qada Zaitun minha wataron zawajnakaha. Al-Ahzab ayat 37. Jadi ketika sudah habis masa iddahnya Zainab dari Zaid, zawajnakaha, maka aku Allah menikahkan kau Muhammad pada Zainab. Jadi langsung walinya itu Allah menjadi wali untuk Zainab itu. Terus wajah Rasulullah SAW fadakhala bighairi amrin. Wajah, dan datang di manazil Quran itu yang bunyinya falama qada Zaitun minha wataran zawajnaka, Al-Ahzab ayat 37. Wajah, dan datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi datang, fadakhala, maka masuk sapa Nabi bighairi amrin, dengan tanpa izin. Tanpa izin langsung Nabi datang ke tempatnya Zainab karena sudah dinikahkan oleh Allah. Makanya kalau dalam beberapa hadis terkait itu dia merasa bangga sekali karena walinya itu langsung Allah. Aku lebih pol daripada yang lain.
Lanjutkan. Tadi rawahun Nasai fi kitabin nikah. Oke, berarti tanpa sanksi. Jadi ini langsung Allah yang menikahkan. Jadi Nabi mendapatkan kekhususan, yaitu termasuk ketika menikahi Zainab. Nabi menikahi Zainab itu satu tanpa wali, maksudnya walinya langsung Allah. Kemudian yang kedua tanpa memperbarui akad. Terus kemudian di situ tidak ada mas kawinnya. Jadi yang biasanya itu syarat untuk pernikahan itu ada 5. Yang pertama suami istri, kemudian yang kedua wali, kemudian yang ketiga itu saksi, kemudian yang keempat ijab kabul, mas kawin, kemudian yang terakhir adalah ijab kabul. Nah, dalam hal ini Nabi walinya langsung Allah, kemudian di situ saksinya juga tidak ada dan tidak ada mas kawinnya, dan ijab kabulnya juga tidak disebutkan karena Nabi langsung fadakhala bi ghairi amri. Ini hanya khusus untuk Nabi. Kalau untuk umatnya, yaitu harus menetapi 5 syarat tadi. Kalau tidak ada salah satunya, ya tidak sah.